Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Yuni Nuranggraini dari Prodi SPI. Saya di sini akan menjelaskan tentang cerita rumah tangga Nabawi, tugas dari Bapak dosen saya tercinta yaitu Bapak Dian Prayoga. Materi yang saya ambil untuk video ini yaitu rumah tangga Nabawi. Saya ambil dari buku Sirah Nabawiyah karangan Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan. Untuk mengetahui uraian rumah tangga Nabawi, kita dapat melihat dari paparan masing-masing dari istri-istri beliau. Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 11 istri, di antaranya yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Jamaah, yang ketiga Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, yang keempat Hafsah bin Umar bin Al-Khattab, yang kelima Zainab binti Huzaimah, yang keenam Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, yang ketujuh Zainab binti Jaisi bin Rayyab, yang kedelapan Juwairiyah binti Al-Harith, yang kesembilan Ummu Habibah Rahlah binti Abu Sofyan, yang ke-11 itu Safiyah binti Huwai Al-Khattab, yang ke-11 itu Maimunah binti Al-Haris. Berikut adalah istri-istri Rasulullah. Maka dari itu, sekarang saya akan menjelaskan tentang istri pertama Rasulullah. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga Nabawi ini dibangun di Mekah sebelum hijrah bersama Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sedangkan Khadijah sendiri berumur 40 tahun. Selama membina rumah tangga dengan Khadijah, beliau tidak menikah dengan wanita lain. Dari Khadijah inilah beliau mendapatkan putra dan putri. Tak seorang pun dari putra beliau yang hidup. Adapun putri-putri beliau dari Khadijah adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Zainab dinikahi anak bibinya Abdul As bin Al-Wabid sebelum hijrah, sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum dinikahi Utsman bin Affan tidak secara bersamaan. Sedangkan Fatimah dinikahi Ali bin Abi Thalib pada waktu antara perang Badar dan Uhud. Dari pernikahan Fatimah dan Ali ini lahirlah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Sebagaimana yang sudah diketahui, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan umatnya, dengan diperbolehkan bagi beliau untuk menikahi wanita lebih dari 4 orang. Banyak tujuan dari pernikahan beliau ini. Wanita yang pernah terikat perkawinan dengan beliau ada 13 orang. 9 orang meninggal dunia sepeninggalan beliau, 2 orang meninggal dunia saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah, ibu para fakir miskin, dan 2 istri yang belum pernah dijama' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Huzaimah adalah ibu para fakir miskin, dan 2 istri yang belum pernah dijamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah binti Jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuwah, tepatnya beberapa hari setelah Khadijah meninggal dunia. Sebelumnya, Saudah menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Asyakran bin bin Amr yang kemudian meninggal dunia. Kemudian dinikahilah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya yaitu adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Sudah kita ketahui, sangat terkenal kisah cinta antara Aisyah dan Rasulullah ini. Rasulullah menikahinya pada bulan Syawal tahun ke-11 dari nubuwah, selang setahun setelah menikahi Saudah atau 2 tahun 5 bulan sebelum hijrah. Beliau menikahinya saat dia berumur 6 tahun, lalu hidup bersama beliau pada bulan Syawal 7 bulan setelah hijrah ke Madinah, yang saat itu umurnya 9 tahun. Aisyah adalah seorang gadis dan beliau tidak menikahi gadis kecuali Aisyah. Dia
istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi dikarenakan ditinggal mati oleh suaminya. Zainab binti Huzaimah pun dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal oleh suaminya mati syahid pada perang Uhud. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah dinikahi oleh Rasulullah dikarenakan Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya. Mengenai Zainab binti Jahsy bin Rayab, dia adalah putri bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebelumnya, dia adalah istri Zaid binti Harithah yang dianggap sebagai putra beliau sendiri. Zaid menceraikannya, lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran yang tertuju langsung kepada diri beliau. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Zuwairiyah binti Al-Haris merupakan salah satu tawanan Bani Mustahalik. Lalu Rasulullah menembus dirinya dan menikahinya. Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Sebelumnya, dia adalah istri Ubaidillah bin Jahsy, tetapi suaminya murtad dan masuk agama Nasrani dan juga meninggal di sana. Sekalipun suaminya murtad, Ummu Habibah tetap teguh dalam Islam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamarnya dan menikahinya. Saifiyah binti Huwai bin Akhtab. Dia berasal dari Bani Israel, yang sebelumnya dia salah seorang dari tawanan Khabair. Lalu Rasulullah memilihnya untuk diri beliau sendiri, membebaskannya dan menikahinya. Maimunah binti Al-Haris. Dia adalah saudari Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya pada bulan Dzulqa'dah 7 Hijrah pada umrah qada setelah habis masa idahnya. Mereka inilah para wanita yang pernah dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau hidup bersama mereka. Dan inilah kisah pernikahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2 orang di antara mereka yang meninggal dunia saat beliau masih hidup, yaitu Khadijah dan Zainab binti Huzaimah, yang berarti beliau meninggal dunia dengan meninggalkan 9 lainnya menjadi janda. Siapapun yang mengamati kehidupan Rasulullah ini tentu mengetahui secara pasti bahwa perkawinan beliau dengan sekian banyak wanita ini justru pada masa-masa akhir hidup beliau, setelah melewati 30 tahun dari masa muda beliau, yang pada masa itu hanya bertahan bersama wanita yang justru lebih tua, yaitu Khadijah lalu Saudah. Tentu dia mengetahui bahwa perkawinan ini tidak sekedar didorong gejolak di dalam diri dan mencari kepuasan dari sekian banyak wanita, tetapi di sana ada berbagai tujuan yang hendak diraih dengan perkawinan tersebut. Sekian pemaparan dari saya yang bisa saya sampaikan. Yang intinya, pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan yang lain. Rasulullah diperbolehkan menikahi lebih dari 4 istri itu bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, tetapi tujuan beliau adalah untuk menolong wanita-wanita tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.